Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai para penghuni desa mati bagian ke-1. Cerita ini akan sedikit mengulas apa yang terjadi di desa di mana di cerita sebelumnya keluarga Pak Raman diusir. Jadi sebelum kalian mendengarkan cerita ini, ada baiknya kalian mendengarkan cerita sebelumnya yang berjudul Rumah Besar di Tengah Perkebunan Sawit. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @acep_saep88. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Setelah semalam berlalu pasca diusirnya keluarga Pak Raman dari desa, pagi itu desa yang dipimpin Kades Samsudin mengalami kegemparan yang dahsyat. Bagaimana tidak? Setidaknya 10 keluarga tewas dalam keadaan mengerikan. Mereka tewas dengan seluruh tubuh dipenuhi luka-luka yang sangat parah, persis seperti yang terjadi pada Indira di cerita Rumah Besar di Tengah Perkebunan Sawit. 10 keluarga tersebut, setidaknya salah satu atau dua anggotanya adalah yang paling gencar mengusir keluarga Pak Raman, bahkan menjadi orator utama. Karena kejadian luar biasa tersebut, Pak Samsudin mengadakan rapat mendadak dengan seluruh perangkat desa serta perwakilan warga yang sebelumnya turut serta melabrak keluarga Pak Raman. Di dalam ruang rapat di balai desa, Pak Samsudin memulai rapatnya sembari sesekali merasakan badannya seperti sedang diguncang-guncangkan kekuatan gaib. Bapak-bapak dan ibu-ibu perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa Karyawetan sehubungan dengan kejadian misterius yang menimpa tetangga, saudara, teman kita di desa ini, maka saya umumkan bahwa desa dalam status waspada. Kejadian ini sangat tiba-tiba, sehingga membuat kita semua terkejut dan sangat merasa terpukul. 10 keluarga meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Fakta tersebut tidak serta-merta membuat kita berasumsi bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Begitu tutur Pak Samsudin. Interupsi Pak Kades. Kalau saya diperbolehkan berpendapat, maka saya berpendapat bahwa keluarga Pak Raman lah yang menjadi biang di balik malapetaka ini. Apalagi sebelum mereka diusir dari desa ini, sudah banyak warga kita yang menjadi korban mereka. Tukas salah seorang perwakilan warga. Tenang Pak Jamal, kita jangan berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum ada bukti konkret yang menunjukkan itu. Apalagi korban-korban kali ini sama sekali berbeda kondisinya dengan yang sudah-sudah, kata Pak Samsudin sambil terbatuk-batuk. Pak Kades, apa Anda baik-baik saja? Ucap salah seorang perangkat desa bernama Bu Lilik sambil menatap khawatir ke arah Pak Samsudin. Pak Samsudin masih terbatuk-batuk, kemudian menatap ke semua orang. Seketika itu mendadak, tubuhnya ambruk ke atas bangku di hadapannya. Pak Kades! Teriak semua orang di dalam ruangan itu. Ini pasti ulahnya Raman. Keparat itu, kita harus menemukan dan membunuhnya. Geram perwakilan warga yang sebelumnya menginterupsi Pak Samsudin. Semua orang yang melihat Pak Samsudin ambruk lantas membawanya ke rumah sakit di kecamatan. Saya tidak menemukan gejala penyakit kronis di tubuh Pak Samsudin. Saya menyarankan agar bapak-bapak dan ibu-ibu banyak berdoa demi kesembuhannya. Jangan lupa cari syariatnya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Meski saya seorang dokter, tapi saya percaya adanya penyakit yang timbul karena kedengkian seseorang. Untuk mengatasinya ya tidak cukup dengan hanya ke dokter. Konsultasikan juga dengan ahli agama. Begitu loh Pak, Bu. tutur dokter yang baru selesai menangani Pak Samsudin.
Atau kita lenyapkan biang keladinya, kata Pak Jamal, perwakilan warga yang turut mengantar Pak Samsudin ke rumah sakit. Dokter berpelang nama Alfian itu menggeleng. Jangan bertindak sembarangan, apalagi kalau hanya berdasarkan prasangka semata. Meskipun seandainya sudah terbukti, tetap tidak dibenarkan main hakim sendiri, tukasnya. Waktu beranjak dari siang ke sore dan malam pun tiba. Pak Samsudin belum diperbolehkan pulang meskipun telah siuman dari pingsannya. Namun orang-orang yang mengantarnya sebagian memilih pulang. Apalagi sebagian di antara mereka ada yang membawa kendaraan sendiri. Misalnya Pak Jamal yang membawa sepeda motor dari desa ke kecamatan. Ia pun lebih memilih untuk pulang dahulu menggunakan kendaraan roda duanya tersebut. Dalam gelapnya malam, Pak Jamal menyusuri jalur berkelok-kelok dari kecamatan menuju desa. Tanpa ia sadari, suatu sosok aneh mengejarnya. Sosok tersebut seperti manusia, namun berjalan atau berlari dengan kedua tangan dan kakinya. Kecepatan makhluk tersebut juga tidak diragukan, dapat mengimbangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Jamal. Makhluk tersebut juga berpenampilan serba gelap dan menyeramkan, dengan sepasang telinganya yang runcing, serta sepasang taring panjang di mulutnya. Makhluk itu juga mengeluarkan suara arangan yang keras, yang membuat Pak Jamal terkejut. Saat menoleh ke arah sumber suara, mendadak makhluk tersebut melompat dan menerkamnya. Pak Jamal kehilangan konsentrasi dan keseimbangannya. Akibatnya sepeda motornya terpelanting, kemudian menabrak sebatang pohon di pinggir jalan. Kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Makhluk mengerikan tersebut mencabik-cabik Pak Jamal dengan cakarnya yang tajam. Setelah selesai menghabisi Pak Jamal, makhluk tersebut menyeringai kemudian, lalu melolong dengan wajah mendongak ke langit seperti seekor serigala. Pagi harinya, jasad Pak Jamal ditemukan warga yang melintasi di lokasi. Warga tersebut segera melaporkan penemuan mayat tersebut ke polisi. Olah TKP pun dilakukan pihak berwajib. Para polisi banyak yang menggeleng karena merasa bingung dengan kasus yang sedang mereka tangani. Dia korban berikutnya. Mungkin dia adalah korban yang kesekian puluh orang. Terlalu banyak korban dengan ciri luka yang seperti ini yang sudah kita tangani, ujar salah seorang polisi sambil mengamati jasad yang telah dimasukkan ke dalam kantung mayat. Desa Karyo Wetan. Ada apa dengan desa itu? Nah, ini kejadiannya di luar desa itu, tapi korban adalah warga desa Karyo Wetan. Polisi lainnya menukas. Yang pernah saya dengar, desa Karyo Wetan mendapat semacam kayak kutukan dari seorang pengabdi setan yang diusir warga setempat. Mungkin orang yang dimaksud tersebut marah, kemudian mengirim bala bencana ke desa itu. Tapi entahlah, itu sangat di luar nalar. Saya sih antara percaya atau tidak, kata polisi itu lagi. Setelah selesai melakukan olah TKP, para polisi dengan membawa kantong jenazah berisi mayat Pak Jamal pun pergi, meninggalkan lokasi dengan 2 mobil SUV dan ambulans. Sementara itu, kemudian di malam ketiga pasca perginya keluarga Paraman dari desa, di dalam salah satu ruangan rawat inap di rumah sakit kecamatan, Pak Samsudin sedang ditemani putranya dan istrinya yang membawa serta seorang bayi perempuan yang tidak asing lagi adalah putri bungsu Paraman, yaitu Mira. Mira memang sempat dititipkan ke Pak Samsudin sebelum keluarga tersebut benar-benar pergi meninggalkan desa. Keluarga Pak Samsudin pun bersedia merawat Mira meskipun ada beberapa orang warga yang menyarankan agar bayi Mira dibuang saja hingga mati. Namun Pak Samsudin mengabaikan saran dari para warga tersebut. Ia menganggap mereka telah berlebihan karena menganggap Mira bisa menjadi pembawa sial bagi desa. Saat itu malam semakin larut. Tengah malam pun tiba, di mana seluruh anggota keluarga yang menemani telah tertidur di bilik
di dalam ruang rawat inap tersebut. Keadaan pun mulai sunyi. Yap, dan itu dia cerita mengenai para penghuni desa mati bagian ke-1. Wow, meskipun desa ini telah ditinggalkan oleh keluarga Pak Rahman, namun kejadian-kejadian janggal yang memakan korban masih saja terjadi di desa Karyo Wetan. Kira-kira apa ya makhluk yang melukai bahkan membunuh beberapa warga desa di sana? Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @acep_saep88 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.